Shalom, selamat pagi jemaat dikasih Tuhan. Kembali kita berjumpa dalam renungan pagi. Mari pagi ini kembali saya mengajak kita semua untuk merenungkan firman Tuhan, supaya melalui firman Tuhan hidup kita terus dibangun, diteguhkan dan dikuatkan dalam iman dan pengharapan. Karena firman Tuhan adalah sumber kekuatan. Firman Tuhan juga yang menjadi pedoman bagi hidup kita. Bahkan firman Tuhan akan menuntun dan menerangi langkah hidup kita. Mari sebelum kita merenungkan firman Tuhan, kita akan berdoa terlebih dahulu. Bapa di surga, kembali pagi ini kami datang ke hadirat-Mu. Kami sungguh mengucap syukur untuk segala kebaikan-Mu yang luar biasa atas hidup kami. Terima kasih Tuhan untuk segala rahmat dan anugerah, berkat dan kemurahan, perlindungan dan penyertaan, bahkan pemeliharaan-Mu dan pertolongan-Mu atas hidup kami. Terima kasih ya Tuhan. Dan pagi ini Tuhan, kami mau merenungkan firman-Mu. Mari Tuhan singkapkan, Tuhan nyatakan kebenaran firman-Mu atas setiap kami. Dan juga Tuhan urapi kami sehingga kami bisa menangkap pesan-Mu dan juga melakukannya dalam hidup kami. Terima kasih, dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Mari jemaat dikasih Tuhan, kita akan buka Alkitab kita. Renungan pagi ini saya ambilkan dari 1 Yohanes 3 ayat 15. Saya bacakan. Setiap orang yang membenci saudaranya adalah seorang pembunuh manusia. Dan kamu tahu bahwa tidak ada seorang pembunuh yang tetap memiliki hidup yang kekal di dalam dirinya. Perhatikan, setiap orang yang membenci saudaranya dikatakan apa? Sebagai seorang pembunuh manusia. Mungkin kita tidak membunuh beneran, ya kita belum menggunakan tenaga kekuatan kita untuk membunuh orang, menyakiti secara fisik pun mungkin tidak. Tetapi dengan kita membenci, ini berarti tentang sikap hati ya. Hati yang benci itu sama saja kita menjadi seorang pembunuh. Kok segitunya? Ya, karena Tuhan ingin supaya setiap kita ini menjadi orang-orang yang penuh kasih, yang selalu mengasihi. Ya, jangankan terhadap saudara sendiri, ya. Saudara ini bisa saudara seiman, bisa saudara kandung ya. Ya, pokoknya saudara berarti orang yang dekat dengan kita. Jangankan terhadap saudara, terhadap musuh saja firman Tuhan berkata, "Kasihilah musuhmu." Nah, terhadap musuh saja yang jelas-jelas mungkin dia membenci kita, memusuhi kita, bahkan mungkin juga menyakiti kita pun, kita tidak diperkenankan membalas kejahatan dengan kejahatan, tetapi harus mengasihi. Apalagi terhadap saudara sendiri. Jadi Tuhan mau supaya kita mengasihi saudara kita. Jangan membenci. Kalau membenci disamakan dengan pembunuh. Dan seorang pembunuh ditegaskan dalam firman Tuhan ini tidak memiliki hidup yang kekal dalam dirinya. Waduh, sudah percaya Tuhan jadi orang Kristen sekian lama, gara-gara ada kebencian terhadap saudara, akhirnya tidak diberkenan Tuhan. Hati-hati ya, jangan sampai kita menyimpan kebencian dalam hati kita, terlebih terhadap saudara seiman. Coba lihat firman Tuhan lagi dalam 1 Yohanes 4 ayat 20 sampai 21. Saya bacakan. Jikalau seorang berkata, "Aku mengasihi Allah," dan ia membenci saudaranya, maka ia adalah pendusta. Karena barang siapa tidak mengasihi saudaranya yang dilihatnya, tidak mungkin mengasihi Allah yang tidak dilihatnya. Dan perintah ini kita terima dari Dia. Barang siapa mengasihi Allah, ia harus juga mengasihi saudaranya. Perhatikan ini ya. Jadi kalau kita berkata mengasihi Allah, mengasihi Tuhan, tapi membenci saudara kita, maka dikatakan apa? Kita ini pendusta. Ya, jadi artinya ya sia-sia dong gitu loh. Artinya gini, katanya mengasihi Tuhan tapi benci kepada ciptaan Tuhan yang lainnya, itu saudara kita, sesama kita sendiri. Dikatakan pendusta. Ya, sama seperti tadi bahkan ekstrim dikatakan pembunuh. Ini pendusta. Seorang pendusta pun tidak mendapat bagian dalam kerajaan Allah loh ya. Jangan salah.
Ya, terus dikatakan apa? Kalau terhadap saudara sendiri yang bisa dilihatnya, kita tidak bisa mengasihi, bahkan membenci, apalagi terhadap Tuhan yang tidak kelihatan oleh mata kita. Ya, firman mengatakan barang siapa mengasihi Allah, ia juga harus mengasihi saudaranya. Jangan membenci, karena ketika kita membenci saudara kita, sama saja kita tanda kutip membenci Tuhan. Loh, kita kecewa dengan saudara kita sama saja kecewa dengan Tuhan. Kenapa? Karena ketika kita dipertemukan dengan saudara kita diizinkan Tuhan kenal dengan saudara kita, entah saudara seiman, saudara sekandung, atau pokoknya orang dekat dengan kita. Berarti ada rencana Tuhan, ada maksud Tuhan. Tidak ada yang kebetulan kok kita ketemu dengan si A dan si B. Kalau kita dipertemukan dengan orang yang memang Tuhan tentukan untuk menjadi bagian dari diri kita, menjadi saudara dengan kita, tapi kita membenci dia, sama saja kita tidak senang dengan apa yang Tuhan izinkan terjadi. Hati-hati, ya, jangan biarkan hatimu dikuasai kebencian. Sebaliknya, kasihi. Bukankah hukum kasih juga mengatakan selain mengasihi Tuhan Allah dengan segenap hati, kasihi sesamamu seperti dirimu sendiri. Nah, jadi ini menjadi poin penting bagi kita. Hari ini kita belajar untuk kita mengasihi dan bukan membenci. Ingat, membenci saudara sendiri atau membenci saudara, ya, saudara bisa saudara kandung, saudara apa aja yang dekat dengan kita, ya, itu dikatakan sebagai pembunuh manusia. Baru benci nih. Tapi hukumnya yang berlaku hukum pembunuhan. Wah, ngeri, dan seorang pembunuh tidak mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Dengan kata lain, kalau kita tidak bisa mengampuni, kalau hati kita penuh kebencian terhadap saudara kita, berarti kita ini tidak mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Ya, waduh, ya, sekian lama ikut Tuhan, ternyata akhirnya gara-gara benci tidak mendapat bagian dalam hidup yang kekal, rugi kita. Mari hari ini, kalau engkau diingatkan, engkau benci, mungkin pernah ada kecewa dan benci dengan saudaramu, dengan orang-orang yang dekat denganmu, termasuk dengan orang tuamu, termasuk dengan mungkin pasanganmu, atau siapapun yang ada di sekitarmu. Hari ini, mari lepaskan pengampunan buat mereka. Kalau engkau merasa, aku mau, tapi kok belum bisa, minta pertolongan Tuhan. Aku mau mengasihi Tuhan, tolong aku. Dan Tuhan akan menolong kita. Mari kita kasih sesama dan jangan benci mereka. Termasuk orang-orang yang membenci kita. Ya, tetap kita kasih mereka. Amin. Kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih firman-Mu hari ini yang mengajarkan kami supaya kami tidak membenci saudara kami. Supaya kami mengasihi mereka. Karena tidak mungkin kami bisa mengasihi Tuhan kalau kami tidak mengasihi saudara kami. Seperti yang dinyatakan oleh firman-Mu hari ini. Dan biarlah Tuhan menolong kami. Kalau ada di antara kami yang kecewa dan benci dengan saudara kami, entah siapapun, entah apa yang mereka buat bagi kami, tapi kami mau Tuhan hari ini mengikuti firman-Mu. Kami mengasihi, kami mengampuni mereka. Roh Kudus, tolong kami semua bisa melakukan ini dalam hidup kami. Terima kasih ya Tuhan. Kami serahkan hari ini hidup kami dalam bimbingan-Mu. Jauhkan celaka dan mara bahaya. Dan damai sejahtera dan berkat Tuhan menyertai kami semua. Dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Mari jemaat dikasih Tuhan, semangat terus ya. Maju terus dalam iman dan pengharapan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.